Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, pada kultum satu pekan yang lalu sudah kita sampaikan nasihat dari salah seorang tabi'in, yaitu Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi, yang mana beliau menyampaikan jika seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan terkumpul pada dirinya 3 perangai. Pertama, fikhan fiddin, akan dipahamkan dalam urusan agama. Yang kedua, zahadatan fid dunya, dimudahkan untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, basaron bi'uyubihi, akan senantiasa mudah mengkoreksi diri, mencari-cari kesalahan diri sendiri. Untuk kultum pada malam hari ini kita sampaikan salah seorang nasihat dari salah seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Shalih Al-Munajjid, salah seorang ulama yang berasal dari Suriah. Ya, beliau memberikan nasihat yang sangat istimewa, ya, sebuah ungkapan yang istimewa berkaitan dengan sifat orang mukmin, kepribadian orang mukmin. Beliau menyampaikan bahwa orang mukmin itu sabitun kan nakhlah wa nafi'un kan nahlah. Ya, seorang mukmin itu sabitun kan nakhlah. Nakhlah menggunakan kha, ya. Kemudian nafi'un kan nahlah menggunakan ha. Yang satu nakhlatun kha, yang kedua nahlatun. Seorang muslim itu sabitun, berpegang teguh, tegar, berpendirian teguh, kan nakhlah, seperti pohon kurma. Nakhlah ini pohon kurma. Kemudian nafi'un kan nahlah, dia akan memberi banyak manfaat sebagaimana nahlah. Nahlah itu artinya lebah. Maka ada dalam Quran surah An-Nahl menggunakan ha, bukan An-Nakhl. Kalau kha itu kurma, ya, An-Nakhl. Jadi seorang mukmin itu sabitun kan nakhlah, berpendirian teguh seperti pohon kurma, dan nafi'un kan nahlah, memberikan banyak manfaat sebagaimana lebah. Kita bisa mengutip beberapa ayat, diantaranya surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah mempermisalkan bagaimana pohon yang akarnya menghujam ke dalam sangat kuat, batangnya tinggi ke atas, dan kemudian banyak sekali cabang-cabangnya memberikan manfaat dari buah-buah yang dikeluarkan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama. Allah mempermisalkan kalimat thayyibat itu dengan apa? Syajarah thayyibah, pohon yang baik. Para ulama sepakat bahwa syajarah thayyibah di sini maksudnya adalah pohon kurma. Asluha tsabit, akarnya menghujam ke dalam. Wa far'uha fis sama, kemudian cabang-cabangnya di atas memberikan banyak manfaat. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha. Kemudian ayat yang lain tentang lebah ini Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 69. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subul rabbiki dzulula. Ya. Kemudian makanlah apa yang ada dari bunga-bunga, dari pohon-pohon, ya. Kemudian di potongan ayat itu apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, keluar dari tubuh lebah itu minuman yang beraneka ragam warnanya. Fihi syifaun linnas, di minuman yang keluar dari lebah itu yaitu madu, ya, sebagai obat bagi manusia, ya. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi Muhammad biyadi," demi yang
jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah. Inna masalal mu'min laka masalin nakhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Akalat thayyiban. Lebah itu selalu memakan yang baik. Kemudian wada'at thayyiban, mengeluarkan yang baik. Kemudian waqa'at falam taksar walam tafsud. Ketika dia hinggap di satu tempat, maka dia tidak membuat patah ataupun rusak tempat yang ia hinggapi. Itu kepribadian lebah. Maka seorang mukmin itu kepribadiannya adalah seperti lebah tadi, yaitu selalu mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Bukan hanya halal saja, tapi thayyib. Kemudian yang kedua, orang mukmin itu selalu memberi manfaat kepada orang lain, sebagaimana lebah tadi. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin itu tidak mendatangkan madharat. Lebah itu di mana dia hinggap tidak pernah merusak apa yang dia hinggapi. Nah, kemudian yang keempat, seorang mukmin itu hendaknya bermental pejuang. Lebah ini cinta damai, selama tidak diganggu dia tidak akan pernah mengganggu. Tapi sekali eksistensinya diganggu, ya nyawa taruhannya untuk membela. Sebagaimana orang mukmin, kalau keimanan kita tidak diganggu, ya agama kita tidak diganggu, orang mukmin cinta damai. Tapi ketika Islam diganggu, jangankan harta, nyawa pun menjadi taruhan untuk membela keimanan. Ya. Kemudian lebah itu, seorang mukmin ini dari permisalan lebah tadi memiliki etos kerja yang tinggi. Kita bisa bayangkan ya. Lebah itu melakukan pekerjaan yang sangat banyak dan jumlah mereka banyak. Di dalam satu sarang lebah itu kurang lebih ada sekitar 60 sampai 70 ribu lebah yang tinggal di situ. Itu melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bagiannya itu bersih-bersih, ada yang menjaga dari serangga-serangga asing, ada yang kemudian mengkondisikan suhu dengan kepakan sayapnya, ada yang menumbuhkan nektar dan segala macam. 60 sampai 70 ribu berada dalam satu sarang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Inilah permisalan orang mukmin, bahwa orang mukmin itu sabitun kan nakhlah, teguh ya, tegar seperti pohon kurma, dan nafi'un kan nahlah, memberi manfaat sebagaimana lebah. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kultum malam hari ini. Semoga kita bisa meneladani apa yang dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sifat orang mukmin harusnya seperti pohon kurma, keteguhannya dan memberi manfaat sebagaimana nahlah, yaitu lebah. Demikian, banyak kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.